Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Renando dari kelompok 1 akan menjelaskan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 16 Agustus 1712 sampai sekarang. Pada tanggal 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru, yaitu ejaan LBK yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Namun sebelum itu telah digunakan beberapa ejaan yang lain. Berikut perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Hai, perkenalkan nama aku Ainila Madani. Di sini aku akan membahas tentang apa itu ejaan lama atau yang disebut juga dengan font of writing. Ejaan ini yang digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang. Dari kalimat ini adalah seperti kebudayaan dan masyarakat. Nah, kebudayaannya itu huruf Y diganti dengan huruf J. Jadi diubah cuman pada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firansyah dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ejaan Swewandi. Ejaan ini biasa dikenal dengan ejaan Swewandi. Ia adalah seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Ejaan ini menggantikan ejaan dari Van op Huijsen. Ejaan Republik atau ejaan Swewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Pokok perbedaan antara ejaan Swewandi dengan ejaan Van op Huijsen yaitu 1. Huruf OE berubah menjadi huruf U. Sebagai contoh, pada ejaan Van op Huijsen yaitu gueroe yang berubah menjadi guru pada ejaan Swewandi. Yang kedua, bunyi hamzah. Sebagai contoh, pada ejaan Van op Huijsen yaitu ta, pa, ma, loem berubah menjadi ta, pa, mak, lum pada ejaan Swewandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Riawan. Saya akan menjelaskan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik dan ejaan Swewandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Perkenalkan, nama saya Andrea Prialdi. Saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, seperti menggantikan ejaan yang disempurnakan. Contoh penerapan pada ejaan bahasa Indonesia: 1. Pemakaian huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. 2. Penulisan kata dasar, kata beribuan, seperti awalan, sisipan, air, serta gabungan awalan dan akhiran. Bentuk ulang, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awalan kapital, atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung strip atau penghubung. Pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tapi, melainkan, dan sedangkan. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk misalkan kata setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Sekian dan terima kasih.